Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar yang mulia ini, khotib ingin mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Hanya dengan demikianlah kita akan selamat hidup di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah singkat siang hari ini, khotib ingin mengangkat sebuah judul, yaitu perniagaan terbaik adalah perniagaan dengan Allah. Dan judul ini khotib rasa cukup relevan karena disampaikan di sebagian besar mungkin jemaah yang ada pada siang hari ini merupakan para pedagang, karena memang kedudukan masjid ini tidak jauh dari pasar yang mungkin berprofesi sebagai para pedagang. Sebelum khotib melanjutkan, khotib ingin menyampaikan sebuah kisah, yang kisah ini pernah terjadi di sebuah kota Riyadh. Kisah nyata seorang tua yang ketika sebelum memasuki musim dingin, dia masuk ke sebuah pertokoan karpet terbesar yang ada di kota Riyadh. Tujuan dia masuk adalah dia ingin mendapatkan beberapa helai selimut. Dia masuk ke sebuah pertokoan, semua mata menuju kepada si orang tua tersebut. Dari tampilan orang tua tersebut dapat dipastikan bahwa orang tua tersebut adalah orang berasal dari kalangan fakir miskin. Tetapi dia tidak mempedulikan. Semua mata yang tertuju memandang kepadanya, dia tidak mempedulikan itu. Dia terus saja melangkah sampai ke suatu pojok di tempat salah satu karyawan yang melayani tamu di toko tersebut. Sampai di situ dia katakan, "Wahai anakku, aku membutuhkan 6 helai selimut. Namun aku hanya memiliki uang sebanyak 100 rial. Bisakah aku mendapatkannya?" Tentu saja si pelayan toko mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut bingung. Karena tidak mungkin, jangankan 6 helai, 1 helai pun tidak mungkin didapatkan dengan harga 100 rial tersebut. Tetapi pemilik toko yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka berdialog langsung mengambil alih pembicaraan. "Oh, ada Bapak. Ada, saya memiliki selimut terbaik buatan Turki. Dan harganya cukup murah. Hanya 20 rial. Jadi kalau Bapak menginginkan 5 selimut, saya akan tambah 1 sebagai bonus." Mendengar penjelasan si pemilik toko tadi, cerahlah wajah si bapak tua tadi. Ia pun menyerahkan uang 100 rial tersebut. Singkat cerita, selimut 6 helai pun disiapkan si pemilik toko, kemudian diberikanlah kepada orang tua tersebut. Orang tua tersebut pergi meninggalkan toko. Tidak lama orang tua itu pergi meninggalkan toko, ternyata dialog yang dilakukan si pemilik toko dengan orang tua tadi diperhatikan oleh salah satu pelanggan yang memang secara rutin belanja di toko tersebut. Lalu dia bertanya kepada pemilik toko, "Tidak salah tuh Pak, minggu lalu saya membeli selimut yang sama di toko yang sama. Bapak menghargainya 1 helainya 350 rial. Tetapi hari ini Bapak menghargai kepada Bapak tua tadi hanya 20 rial. Sambil tersenyum si bapak pemilik toko, dia katakan, "Sungguh tidak ada yang salah. Persoalannya adalah minggu lalu saya sedang berniaga dengan manusia, tetapi hari ini aku sedang berniaga dengan Allah." Masyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dia katakan bahwa demi Allah tidak ada sedikit pun niatku untuk mengambil uang dari bapak tua itu. Aku hanya ingin menjaga marwah orang tua itu. Jangan sampai dia tahu bahwa aku sedang bersedekah kepadanya. Aku tidak menginginkan sebentar lagi musim dingin yang begitu menusuk itu akan dialami oleh bapak tua itu dengan keluarganya. Begitu juga aku tidak menginginkan kelak di kemudian hari panasnya api neraka melanda keluargaku. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat firman Allah ini, yang tadi dikatakan bahwa berniaga dengan Allah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Berapa banyak kita hari ini sebenarnya peluang yang Allah berikan
untuk berniaga dengan Allah, tetapi manusia itu tidak pernah menangkap dengan baik. Jarang sekali kita mau menangkap apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita tahu bahwa tidak ada satu kejadian pun di dunia ini yang tanpa skenario Allah. Semua kejadian dunia ini, bahkan satu lembar daun yang jatuh dari pohon pun itu merupakan skenario Allah. Kita seringkali ketika kita ngobrol bersama-sama, mungkin ada 5-6 orang, datang salah satu peminta-minta dengan salah satu di antara 6 orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang sering terjadi adalah kita seakan-akan pura-pura tidak melihat. Padahal tahu nggak kita? Itu Allah sedang memainkan skenario-nya kepada kita. Harusnya sikap yang kita perlihatkan adalah kita cemburu kepada dia. Kenapa Allah menunjuk kepada dia, bukan kepada diriku? Tetapi fakta yang terjadi hari ini, itulah yang sering banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Allah memberikan kesempatan untuk berniaga dengan diri, tetapi kita tidak pernah memanfaatkan itu dengan baik. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat di tengah kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan satu kejadian yang sering kita alami. Di beberapa lampu merah biasanya banyak sekali orang menjajakan mungkin makanan-makanan ringan, apakah kerupuk dan sejenisnya, yang kadangkala harganya itu ditempatkan 10.000 3 dalam satu bungkus. Tetapi sering terjadi kita dengan tanpa merasa bersalah menawar, apalagi memanfaatkan lampu merah yang sebentar lagi akan menuju ke hijau. Akhirnya tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah, kita seakan-akan memaksa mereka untuk memberikan harga dengan apa yang kita tawar. Padahal berapalah harga yang kita tawar itu? Mungkin tidak ada apa-apanya bagi kita. Pernah nggak kita terpikir suatu ketika bahwa mungkin saja si orang tua tadi ketika dia membawa kerupuk dari rumah, kita tidak tahu jarak yang dia tempuh menuju ke tempat dia berjualan. Bahkan mungkin kita tidak tahu anaknya mungkin sedang tergeletak di rumah, mengharapkan nanti penghasilan dari penjualan ayahnya untuk bisa mendapatkan obat. Tetapi kita tidak melihat bahwa itu suatu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berniaga dengan Allah. Inilah fakta yang terjadi. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan untuk berniaga dengan Allah, yakinlah tidak ada satu perniaga pun di dunia ini yang lebih baik daripada berniaga dengan Allah. Ada sebuah kisah juga saya ingin mengangkat. Yang kisah ini terjadi di kota Tahrim di tanah Arab. Kisah ini terjadi suatu ketika terhadap seorang pemandi mayat wanita. Suatu ketika dia memandikan mayat seorang wanita. Mayat wanita ini ketika dimandikan tanpa disadari mengeluarkan senyum, bahkan cenderung ada suara tertawa. Tetapi karena dia sudah biasa memandikan jenazah, menghadapi hal-hal yang seperti itu, dia tidak merasakan bahwa itu suatu keanehan. Tetapi dia penasaran. Akhirnya dia katakan berdoa kepada Allah, ya Allah, apa makna yang barusan saja terjadi? Tolong beritahu aku. Akhirnya doanya dikabulkan Allah. Malam harinya dia bermimpi, dia bertemu dengan si wanita yang tadi dimandikan ketika siang hari. Di dalam mimpinya dia bertanya kepada si wanita tersebut, kenapa engkau ketika aku mandikan tadi jenazahmu, engkau tertawa geli? Akhirnya dia bercerita, dia katakan bahwa sesungguhnya aku ini hidup sebatang kara. Setiap hari ada kebiasaanku yang sudah bertahun-tahun aku lakukan. Setiap pagi aku selalu menyiapkan makanan untuk 2 orang. Satu untuk diriku, satu lagi untuk orang pertama yang miskin yang aku lihat lewat di depan rumah. Apakah dia tukang asongan, apakah dia tukang pemulung, dan sejenisnya. Ini selalu dia lakukan. Dia menyiapkan 2 makanan. Sampailah suatu ketika, setelah dia menunggu sampai setengah jam, 1 jam setengah, tidak ada orang yang lewat. Tetapi dia melihat ada seekor anak keledai yang sedang mengais-ngais makanan. Akhirnya dia katakan kepada Allah, ya Allah, anak keledai ini kan juga makhluk engkau. Oleh karena itu aku berikanlah makan ini kepadanya. Singkat cerita berjalan, sampailah akhirnya ketika
setelah dia meninggal dunia. Pada saat dimandikan jenazahnya, disitulah Allah memperlihatkan segala amal-amal kebaikan yang diterima. Salah satu yang paling atas ibadah yang diterima itu adalah ketika dia memberi makan anak keledai. Itulah yang membuat hatinya geli sehingga dia tertawa. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Artinya sekecil apapun yang namanya kebaikan kita lakukan, kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang nanti akan Allah ridho terhadap semua kebaikan itu. Oleh karenanya lah, dari mimbar yang mulia ini, khotib ingin mengajak kita semua, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menyederhanakan. Sekecil apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah sekarang juga. Berapa banyak kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sebagai contoh yang tadi dilakukan oleh, yang dialami oleh pemandi jenazah tadi. Hal-hal seperti ini sangat banyak dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Tetapi seringkali kita tidak menangkap bahwa apa yang terjadi itu adalah sebenarnya sinyal-sinyal dari Allah untuk bisa memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa berniaga dengan Allah. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bisa memberikan pemahaman lebih baik kepada kita, sehingga pada akhirnya menumbuhkan kesadaran kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah dengan melakukan perniagaan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.